Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pertemuan yang kita harapkan Allah taala memberikan ridhonya kepada kita, memberikan barokahnya, karena dalam pertemuan ini insyaallah kita sedang dalam aktivitas kebaikan, yaitu di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang riddah, ya, tentang kemurtadan, keluar dari Islam. Sudah kita baca beberapa hal yang disampaikan oleh penulis tentang murtad, tentang masalah murtad, yaitu pengertiannya, kemudian penyebab-penyebab murtad yang itu dikelompokkan menjadi berapa kemarin. Di sini ada 5, ya, ada 5 kelompok, yaitu murtad dengan sebab karena ucapan, dengan sebab karena perbuatan, yang kedua, yang ketiga adalah dengan sebab karena keyakinan, kemudian yang keempat karena keraguan, dan yang kelima adalah karena meninggalkan suatu perbuatan. Yang mana intinya ini hanyalah sekedar pengelompokan saja, tetapi intinya adalah bahwasanya apa saja perbuatan, keyakinan ataupun ucapan yang dia merupakan pembatal Islam, maka itulah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang murtad. Nah, kemudian setelah beliau menyampaikan tentang penyebab-penyebab murtadnya seseorang, maka di sini beliau menjelaskan tentang hukum konsekuensi bagi orang yang telah murtad, ya, hukum konsekuensi bagi orang yang telah murtad. Yang mana dari penjelasan penulis di sini tentang pembahasan ini, kita akan mengetahui bahwasanya ketika ada seseorang yang asalnya itu muslim kemudian dia keluar dari Islam alias murtad, maka itu bukan perkara yang ringan, ya. Adapun di akhirat maka jelas orang yang keluar dari Islam hukumannya sangat berat, di mana dia nanti akan kekal selamanya di dalam neraka, ya. Akan tetapi kita berbicara tentang hukum di dunia, berbicara tentang hukum dan konsekuensi di dunia. Yang ini ternyata hukum dan konsekuensi di dunia ternyata juga merupakan hukum-hukum yang tidak bisa kita anggap sepele, ya kan? Karena berkaitan dengan banyak hal, termasuk diantaranya kaitannya dengan harta dia bagaimana, terus kaitannya dengan keluarga dia, ya, istri dia bagaimana, anak dia bagaimana, ya. Itu ada kaitannya sangat erat sekali dengan hal tersebut, sehingga dari situ kita bisa memahami bahwasanya menghukumi seseorang yang asalnya muslim menjadi orang kafir, alias kita mengkafirkan seseorang yang asalnya muslim, ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang ringan, ya. Dia adalah merupakan perkara yang berat, merupakan perkara yang berat, sehingga banyak para ulama yang menyatakan bahwasanya tidak boleh orang biasa seperti kita itu memberikan hukum, memvonis kafir kepada seseorang, ya, dengan semata-mata kita melihat orang tersebut melakukan pembatal Islam, ya, karena ini merupakan perkara yang sangat berbahaya, sehingga yang berhak untuk menetapkan vonis kafir kepada seseorang, ya,
maka itu nanti adalah yaitu para ulama yang mereka itu memegang yakni kewenangan di dalam memberikan hukum qadhi, karena nanti ada kaitannya dengan hukum-hukum yang tadi saya sebutkan yang nanti akan kita pelajari di sini insyaallah taala, ya. Jadi bukan perkara yang sembarangan yang setiap orang itu bisa mengatakan si fulan telah kafir, si fulan telah murtad, tidak boleh sembarangan. Dan ini nanti pun akan ada ketentuannya, akan ada ketentuan tentang perkara-perkara apa saja yang harus kita perhatikan apabila seseorang itu mau mengkafirkan orang lain. Itu perkara yang sangat berat, yang sangat berbahaya, sehingga nanti kita sampaikan insyaallah taala setelah pertemuan ini, atau mungkin tidak tahu kalau pertemuan ini bisa enggak, kayaknya enggak bisa, ya. Mungkin pertemuan yang selanjutnya kita akan sampaikan tentang ketentuan-ketentuan tentang masalah pengkafiran. Kalau yang di dalam bahasa Arabnya biasanya disebut dengan istilah dhawabitut takfir, dhawabit at-takfir, ketentuan-ketentuan di dalam pengkafiran. Tapi itu nanti insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Untuk malam hari ini kita akan membaca tentang hukum-hukum konsekuensi yang diterapkan bagi orang yang murtad, ya. Di sini di dalam kitab Aqidatut Tauhid pada halaman yang ke-99, ya. Halaman 99, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan wa ahkamuha allati tatarattabu 'alaiha ba'da thubutiha hiya, dan hukum-hukum murtad, dhamir hak di sini kembali kepada ar-riddah, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan murtad, ya, allati tatarattabu 'alaiha, yang dia merupakan akibat dari murtadnya seseorang, ba'da thubutiha, setelah tetapnya kemurtadan tersebut, dia adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa hukum konsekuensi, ya, ketika ada seseorang yang jelas-jelas telah murtad, telah keluar dari Islam. Perhatikan ya, bukan hanya sekedar disangka orang itu keluar dari Islam, bukan, tetapi setelah subut, setelah pasti orang tersebut keluar dari Islam, maka berlakulah hukum-hukum konsekuensi ini, ya. Apa saja itu? Di sini disebutkan oleh penulis ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 hukum konsekuensi. Yang pertama adalah istitabatul murtaddi. Yang pertama, ketika ada seseorang yang murtad, maka dia itu istitabatul murtad. Hukum yang pertama adalah dimintai taubatnya orang yang murtad tadi. Jadi orang yang murtad tadi diperintahkan untuk bertaubat. Jadi ketika seorang hakim sudah menetapkan, ya, dengan proses yang telah dia lakukan sesuai syariat, kemudian dia menetapkan si fulan yang asalnya muslim dia telah kafir, gitu ya, misalkan, maka ketika telah ditetapkan dia sebagai seorang yang kafir, maka harus ada istitabatul murtad. Orang yang telah murtad itu harus dimintai apa? Taubatnya, karena ini merupakan perkara yang sangat berat, perkara yang sangat besar, dosa yang sangat-sangat besar, ya. Orang tersebut akan celaka nantinya, ya kan, di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat. Maka sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tersebut setelah dia murtad, ya kan, maka diminta untuk bertobat, ya, istitabatul murtad. Fa in taba wa raja'a ila al-islam fi khilali 3 ayyam qubila minhu dzalika wa turik. Kalau dia mau bertaubat, ya, wa raja'a ila al-islam, dan kembali kepada Islam, artinya setelah dia ditetapkan sebagai orang yang kafir lalu dia dimintai bertaubat, ya kan, diberi penjelasan bahayanya kafir, ya kan, bahayanya murtad, lalu akhirnya dia sadar, ya, dia bertaubat dan kembali kepada Islam fi khilali 3 ayyam, di dalam masa 3 hari, qubila minhu dzalika wa turik, maka diterima taubatnya itu, ya, dan dia dibebaskan. Artinya tidak diberi hukuman lanjutannya, ya, karena dia masih berada dalam keislamannya ketika dia bertaubat kembali kepada Islam. Jelas ya? Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi bahwasanya istitabatul murtad ini tadi dikatakan oleh penulis, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala,
ada diberikan tempo berapa? Fi khilali salasati ayyam, dalam tempo 3 hari, ya. Dalam tempo 3 hari. Jadi istitabatul murtad ini dalam tempo 3 hari. Artinya dia dikasih waktu, ya kan? Jadi ketika sudah dihukumi sebagai seorang yang murtad, kemudian hakim itu memberikan banyak nasihat agar dia itu apa? Bertaubat, maka dikasih tempo 3 hari. Ya, dikasih tempo 3 hari, ya, silakan kamu pikirkan lagi biar kamu itu bisa mantap lagi kembali ke dalam Islam, ya. Dan yang mengajak pun tidak hanya cukup 1 kali itu saja, dia berkali-kali datangi kepada orang tersebut agar dia kembali kepada Islam, ya, selama 3 hari ini. Ya, kalau dia mau masuk Islam kembali kepada Islam, ya, bertaubat dari murtadnya tadi selama di dalam tempo 3 hari, maka diterima rujuknya dia, kembalinya dia ke dalam Islam, sehingga hukum-hukum yang terkait dengan orang yang murtad tidak lagi berlaku. Jelas ya? Turika, dia dibiarkan bebas. Artinya hukum-hukum yang selanjutnya terkait orang yang murtad tidak berlaku bagi dia. Karena apa? Dia telah kembali lagi menjadi orang yang muslim. Jelas? Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, idza aba an yatub, kalau dia enggan, aba itu artinya apa? Enggan. Jika dia enggan bertaubat, maka hukum berikutnya adalah wajib qatluhu, wajib untuk dibunuh orang tersebut, wajib untuk dibunuh, wajib qatluhu, ya, wajib dibunuh. Loh, kok sadis banget? Bukan sadis. Ini adalah merupakan hukum ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan banyak anugerah kepada kita. Nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar adalah apa? Islam, ya kan? Maka ketika orang tersebut tidak mau menerima nikmat yang besar ini, apalah fungsinya dia itu merasakan nikmat kehidupan, ya kan? Dan ini hukum dari Allah Tabaraka wa taala yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya dikatakan oleh penulis di sini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Hadis ini antum bisa lihat di dalam catatan kaki, ya. Ini di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Artinya ini hadis yang sahih. Nah, sehingga memang demikianlah hukum dalam syariat kita. Ketika ada seseorang yang asalnya muslim kemudian dia murtad, ya, dan telah jelas kemurtadannya, maka di sana ada hukum yang diterapkan dalam syariat Islam, bahwasanya orang tersebut kalau setelah dimintai taubat tidak mau rujuk, maka dia wajib untuk dibunuh. Dan tentunya hukum-hukum seperti ini, hukum menghilangkan nyawa seseorang, ini tidak bisa dilakukan oleh umumnya kaum muslimin, tetapi hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan kaum muslimin yang mereka yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan hukum-hukum seperti ini. Jelas ya? Jadi bukan sembarangan. Oh, dia fulan telah melakukan perbuatan kafir, berarti dia itu murtad. Oh, berarti dia itu harus dibunuh. Akhirnya dibunuh rame-rame sama kaum muslimin. Gak boleh seperti itu. Karena hukum-hukum seperti ini yang berwenang untuk melaksanakannya adalah pemerintahan kaum muslimin. Kalau ada yang bertanya, bagaimana pemerintahan kita tidak melaksanakan hukum-hukum seperti ini, ya, apakah kita boleh melaksanakannya? Tetap tidak boleh, ya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala telah menetapkan bahwasanya yang berwenang untuk melaksanakan hukum-hukum seperti itu, ya, hukum bunuh, kemudian hukum potong tangan, hukum rajam, ini hanya kewenangannya pemerintah. Maka kalau misalkan pemerintah tidak melaksanakan seperti ini, mereka yang menanggung dosanya. Mereka yang menanggung dosanya. Sedangkan masyarakat umum, ya, masyarakat umum mereka tidak menanggung dosa tersebut karena mereka memang tidak memiliki kewenangan. Ya, seperti kita ini nggak memiliki kewenangan, maka tidak ada dosa pada diri kita. Yang penting kita meyakini syariat Islam seperti ini, dia sudah cukup, ya kan? Baik. Oleh karena itu makanya kita penting untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin kita, agar mereka itu mengenal agama Islam, bisa menerapkan apa yang Allah Ta'ala terapkan, tentukan di dalam
kehidupan manusia. Taib. Kemudian yang ketiga di antara hukum konsekuensi bagi orang yang murtad adalah dikatakan oleh penulis di sini yumna'u minat tasarrufi fi malihi fi muddati istitabatihi. Ya. Yumna'u, dia dihalangi. Yumna'u ini fi'il mabni lil majhul, di sana ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya adalah orang yang murtad tadi. Ini maksudnya dhamir mustatir yang kembalinya kepada orang yang murtad. Dia, orang yang murtad itu dihalangi minat tasarruf, dari beraktivitas fi malihi, terhadap hartanya. Jadi orang tersebut istilahnya dalam bahasa kita, ketika seseorang itu tidak boleh menggunakan hartanya, namanya apa bahasa kita? Blokir. Hah? Dia apa? Bukan dirampas. Kalau dirampas itu kan hartanya diambil gitu kan. Apa sih, lupa saya namanya. Ditangguhkan, bukan. Ada istilahnya sendiri kok. Ya saya lupa. Pokoknya intinya orang tersebut punya harta tetapi dia nggak boleh menggunakannya. Ya. Dibekukan, bukan. Ya, saya lupa istilahnya. Semacam diboikot gitu ya dari hartanya gitu loh. Ya, jadi dia tidak boleh menggunakan hartanya. Ya. Jadi tidak boleh beraktivitas terhadap hartanya fi muddatis titabatihi, selama dalam masa dimintanya taubat. Berapa hari tadi? 3 hari. Jadi selama 3 hari itu harta masih tetap ada pada dia, tetapi dia tidak boleh menggunakannya. Ya, tidak boleh menggunakan harta tersebut. Ya. Selama berapa? 3 hari. Fa in aslama fahuwa lahu, maka ketika dia itu masuk Islam kembali, yaitu bertaubat dari murtadnya dan kembali kepada Islam, fahuwa lahu, maka harta itu kembali menjadi milik dia. Artinya dia bebas untuk menggunakan hartanya. Jelas ya? Jadi selama masa 3 hari dia dimintai taubatnya, maka dia nggak boleh menggunakan hartanya, tidak boleh beraktivitas terhadap hartanya. Loh, kenapa demikian? Coba lihat nanti, karena ada karena akan ada hukum selanjutnya ketika dia itu tidak kembali kepada Islam. Lihat, wa illa, jika tidak bertaubat, jika tidak masuk Islam kembali, sara fai'an li baitil mal, maka harta itu menjadi harta bagi baitul mal. Masya Allah. Jadi orang tersebut, ya, hartanya itu ketika dia itu kafir, murtad gitu ya, seorang muslim ketika murtad, maka hartanya itu tidak lagi menjadi harta dia dan tidak lagi menjadi harta ahli warisnya, tetapi bahkan dia dialihkan harta tersebut kepada hartanya kaum muslimin, namanya harta fai, yaitu harta yang diambil dari orang yang kafir, ya kan, tanpa sebab peperangan, namanya fai. Adapun ghanimah itu harta yang diambil dari orang kafir dengan sebab peperangan. Itu bedanya fai dengan ghanimah. Nah ini hartanya orang yang murtad itu, ya kan, dia tidak berhak untuk menggunakan hartanya. Kalau dia terus tidak masuk Islam sehingga akhirnya dia dibunuh, maka hartanya itu tidak lagi dimiliki oleh seorang pun, karena sudah terputus hubungan antara dia dengan keluarganya. Ini terputus hubungan warisnya. Nanti akan diterangkan di poin keempat, insyaallah. Karena terputus hubungan warisnya, ya kan, ketika dia meninggal dunia, mati, dihukum sebagai orang yang murtad, harta yang dia miliki tadi, ya kan, maka tidak diwariskan kepada istrinya ataupun anak-anaknya. Lalu hartanya itu untuk siapa? Nah, karena tidak ada pemiliknya sudah, maka dikembalikan kepada siapa? Baitul mal. Baitul mal itu maksudnya hartanya kaum muslimin, ya, yang dikelola oleh pemerintahan kaum muslimin, itu baitul mal. Jelas ya? Nah, baik. Sara fai'an li baitil mal min hini qatlihi au mautihi 'ala riddah. Jadi hartanya itu menjadi hartanya baitul mal,
baitul malnya kaum muslimin semenjak dia dibunuh, min hini qatlihi, semenjak dia dibunuh, au mautihi ala riddah, atau semenjak dia mati dalam keadaan murtad. Ya, semenjak dia mati dalam keadaan murtad. Artinya baik dia itu matinya itu karena dibunuh dengan sebab murtad tadi, atau matinya itu dengan mati tanpa dibunuh. Ya, mungkin karena penyakit atau apa, yang jelas tanpa dibunuh, tapi matinya dalam keadaan sudah murtad, sudah jelas murtadnya. Maka selama dia itu mati dalam keadaan bukan Islam, artinya mati dalam keadaan kafir, ya kan, maka harta yang dia miliki itu tidak diwariskan kepada keluarga dan kerabatnya yang Islam, sehingga hartanya itu kembali kepada kaum muslimin, masuk kepada baitul mal. Jelas ya? Semenjak apa tadi? Semenjak dibunuh ataupun semenjak matinya. Wakil, ada pendapat yang lain, min hini irtidadihi yusrafu fi masalihil muslimin. Ada yang mengatakan harta orang yang murtad itu diberikan atau dialihkan kepemilikannya kepada baitul mal tidak semenjak kematian dia, tetapi semenjak apa? Semenjak dia itu sudah murtad. Semenjak dia sudah murtad, sudah dialihkan kepada baitul mal. Yusrafu fi masalihil muslimin, hartanya itu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi semenjak apa? Semenjak dia murtad, bukan semenjak dia mati atau dibunuh. Ya. Kalau pendapat yang pertama tadi bagaimana? Ketika dia murtad, harta masih ada pada dia, tapi dia dihalangi dari penggunaannya, ya kan? Kemudian baru beralih kepada baitul mal kaum muslimin kapan? Ketika dia sudah mati atau dibunuh. Ya, ini pendapat yang pertama. Dan di sini ketika penulis menyampaikan pendapat yang pertama ini demikian di atas, gitu kan? Maka ini isyarat kalau beliau merujihkan yang pendapat tersebut. Pendapat yang kedua, ya kan, menyatakan bahwasanya ketika orang itu sudah murtad, ditetapkan sebagai orang yang murtad, maka harta dia secara otomatis langsung kepada milik kaum muslimin, baitul mal. Contoh misalnya gini, seseorang yang muslim, ya, kemudian seorang yang muslim ini memiliki perusahaan besar. Perusahaan apa? Besar, ya kan? Perusahaan ini kan termasuk harta, kan? Perusahaan beserta dengan asetnya itu merupakan harta. Maka seandainya ada seorang muslim yang memiliki perusahaan besar ini kok kemudian murtad, ya, murtad dari Islam, maka menurut pendapat yang kedua, semenjak dia murtad, perusahaan itu tidak boleh, ya, dia berkecimpung di dalamnya. Dia sudah tidak memiliki perusahaan tersebut. Artinya perusahaan tersebut diambil alih oleh siapa? Pemerintah, kaum muslimin, ya, dikelola oleh baitul mal, ya. Jelas ya? Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang pertama bagaimana? Pendapat yang pertama, bahwasanya orang yang murtad itu tadi yang memiliki perusahaan ini, perusahaannya, ya, tidak boleh dia istilahnya beraktivitas di dalamnya. Ya. Ya. Dia tidak boleh beraktivitas di dalamnya, tidak boleh dia itu mengatur-ngatur di dalamnya karena dia sudah murtad. Tetapi dia masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan hartanya kembali, perusahaannya kembali ketika apa? Ketika dia itu kembali kepada Islam. Tapi ketika dia itu kemudian mati, ya kan, dalam kemurtadannya, maka perusahaan tersebut baru diambil alih oleh pemerintahan kaum muslimin sebagai hartanya kaum muslimin. Nah, ya, ini konsekuensi yang ketiga berkaitan dengan orang yang murtad. Nah, yang keempat, konsekuensi yang keempat, inqita'u at-tawarus, terputusnya at-tawarus, hubungan saling mewarisi, bainahu wa baina aqaribihi, antara dia dengan kerabat-kerabatnya. Hubungan saling mewarisi antara dia dengan kerabat-kerabatnya telah terputus, ya. Fala yarithuhum wala yarithunah, maka dia tidak mewarisi, tidak mendapatkan warisan dari kerabatnya yang meninggal dunia ketika dia dalam keadaan murtad,
Saya ulangi, dia tidak mendapatkan warisan dari keluarganya, ya kan, yang meninggal dunia, keluarganya yang muslim yang meninggal dunia, hartanya tidak bisa diwarisi atau diambil sebagai warisan bagi orang yang murtad. Paham ya? Baik. Wala yarithuna, dan mereka keluarganya itu tidak mewarisi orang yang murtad ini. Artinya kalau orang yang murtad ini meninggal dunia, dia tidak memberikan warisan kepada keluarganya yang muslim. Insyaallah jelas ya, karena telah terputus hubungan waris antara dia dengan kerabatnya yang muslim. Nah, misalnya gini, ada seorang yang murtad, ya, asalnya keluarganya muslim semua kan, orang ini murtad, maka ketika dia masih dalam keadaan murtadnya itu masih hidup, tiba-tiba ada istrinya meninggal, saking shock gitu misalnya, kaget, kemudian dia meninggal dunia, istrinya punya harta, maka orang yang murtad ini tidak berhak untuk mengambil warisan dari istrinya. Jelas ya? Atau sebaliknya, ketika orang yang murtad ini kemudian dia meninggal dunia, istrinya tidak boleh mewarisi harta orang yang murtad tadi. Demikian pula anak-anaknya tidak boleh mewarisi harta orang yang murtad tadi. Ya, karena apa tadi? Telah terputus hubungan waris antara dia dengan semua kerabatnya. Oleh karena itulah harta orang yang murtad ini tadi setelah meninggal dunia, karena sudah tidak diwarisin, ya kan, dan tidak ada yang memiliki, otomatis yang mengambil alih adalah siapa? Pemerintahan kaum muslimin, dimasukkan kepada hartanya baitul mal sebagai faid. Nah, jelas. Lanjut yang terakhir, yang kelima, hukum konsekuensi bagi orang yang murtad. Idza mata au qutila ala riddatih fa innahu la yughassalu wa la yusalla alaihi wa la yudfanu fi maqabiril muslimin wa innama yudfanu fi maqabiril kuffar au yuwara fit turabi fi ayyi makanin ghairi maqabiril muslimin. Apabila dia mati, orang yang murtad itu mati karena penyakit atau karena apa, pokoknya sudah ajalnya dia mati, ya kan, bukan karena dibunuh. Au qutila, atau karena dia dibunuh ala riddatihi, sebagai hukuman karena dia murtad. Nah, otomatis dia meninggalnya dalam keadaan apa? Islam atau kafir? Dalam keadaan kafir, ya kan? Meninggal dunia ketika murtad, ya kan, baik meninggal tanpa sebab dibunuh atau meninggal dengan sebab dibunuh sebagai hukuman atas murtadnya, maka dua keadaan ini sama-sama orang itu meninggal dalam keadaan kafir, bukan dalam keadaan Islam. Maka orang yang kafir hukumnya beda dengan orang yang muslim ketika dia meninggal dunia, ya. Kalau orang yang muslim, jelas kita mengetahui hak-hak sesama kaum muslimin yang meninggal dunia, diantaranya apa? Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. 4, ya kan? 4 kewajiban, ya, yang harus ditunaikan oleh sesama kaum muslimin terhadap saudaranya yang meninggal dunia, ya kan? Dimandikan, kemudian apa? Dikafani, disolati, dan dikuburkan di dalam pekuburan kaum muslimin. Baik. Maka orang yang meninggal dalam keadaan murtad, fa innahu la yughassal, maka dia tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Wala yusalla alaih, dan tidak disolati. Ya. Tidak disolati. Karena inti dari salat mayit itu kan adalah apa? Mendoakan si mayit agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan, ya, kepada Allah Tabaraka wa taala bagi orang yang musyrik atau orang yang kafir yang telah meninggal dunia, ya, tidak boleh. Sehingga tidak boleh juga orang itu disolati, ya.
Baik, tidak disolati, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidaklah dia dikubur di pekuburannya kaum muslimin. Jadi tidak boleh dikuburkan di pekuburannya kaum muslimin. Kenapa ikhwah? Karena mengganggu, ya, mengganggu kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin yang ada di pekuburan tersebut. Mengganggunya bagaimana? Yaitu alam yang gaib, kita nggak tahu. Yang jelas ketika seorang kafir meninggal dunia, maka pasti di dalam alam kuburnya dia akan mendapatkan apa? Siksaan, ya, akan mendapatkan siksaan yang besar dalam alam kuburnya. Yang mana siksaan di alam kubur ini, kata Rasulullah SAW, itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin yang masih hidup, ya. Dia nggak mendengar. Oleh karena itu, ketika seorang muslim hendaknya dia dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan orang kafir dipisah darinya. Tidak boleh dikuburkan di pekuburannya kaum muslimin, karena akan mengganggu kaum muslimin. Baik. Wa inna ma yudfanu fi maqabiril kufar. Akan tetapi dia kubur, ya, fi maqabiril kufar, di pekuburannya orang-orang kafir. Silakan ke pekuburan sana yang bukan pekuburannya kaum muslimin, ya. Kalau ada. Kalau nggak ada bagaimana? Nah ini, au yuwara fit turab, atau yang penting dipendem di dalam tanah. Yuwara, yang ditutupi di dalam tanah, fi ayyi makan, di tempat mana saja, ghairi maqabiril muslimin, yang penting bukan pekuburannya kaum muslimin. Jelas ya? Jadi ini tidak terhormat sama sekali orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Tidak sebagaimana orang yang meninggal dalam keadaan Islam, maka mereka terhormat. Orang muslim itu terhormat ketika hidup dan ketika matinya. Maka hendaknya kita pun juga ketika di pekuburan kaum muslimin juga tidak boleh berjalan seenaknya saja, ya kan. Kuburan saudara kita diinjak-injak, gitu kan. Nggak boleh, karena mereka terhormat. Mau nggak kamu kalau misalkan tidur, ya kan, kemudian ada orang yang menginjak-injak ketika kita tidur? Kalau anaknya sendiri mijitin sih nggak apa-apa mungkin, ya. Tidak, itu anaknya. Enggak, ini beda, ya kan. Artinya seorang muslim itu terhormat ketika dia masih hidup dan juga ketika dia meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, maka kuburannya pun harus dihormati, ya, tidak boleh dihinakan. Berbeda dengan pekuburannya orang-orang kafir, maka mereka itu tidak terhormat, ya. Tapi bukan berarti bukan berarti kemudian kalau ada pekuburan orang kafir kita masuk ke sana boleh ngejek, enggak seperti itu juga, ya. Ini intinya adalah bahwasanya orang kafir tidak dikuburkan di pekuburannya kaum muslimin. Dia bisa dikuburkan di mana saja, di tempat mana saja, yang penting tidak mengganggu kaum muslimin yang masih hidup, ya. Baik, ini selesai kita dari penjelasan hukum dan konsekuensi terkait dengan orang yang murtad. Ini masih ada waktu 7 menit, ya. Saya gunakan insyaallah untuk menyampaikan pembahasan yang tadi saya isyaratkan, walaupun tidak secara sempurna. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya insyaallah. Jadi saya sudah membuat coret-coret, ya, pembahasan tentang ketentuan dalam pengkafiran. Akan bisa dilihat di sini. Baik. Jadi saya bikin ada 4. Ini nanti kita sempurnakan di pertemuan yang mendatang insyaallah. Ini kita ambil yang pertama dahulu. Jadi tadi kita telah menyebutkan bahwasanya pengkafiran itu perkara yang besar, ya, bukan perkara yang remeh. Karena apa tadi? Konsekuensinya ternyata berat, ya kan? Tadi apa saja konsekuensinya? Yuk kita ulangi lagi sebentar. Konsekuensinya dari orang yang telah murtad. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, dia dimintai tobatnya, itu jelas, kan, itu jelas. Dan ini merupakan konsekuensi yang bagus.
Tapi sayangnya kalau dia nggak mau bertobat, maka apa? Datang konsekuensi yang kedua, yaitu dibunuh, ya kan? Dibunuh. Kemudian yang berikutnya apa? Yang ketiga adalah hartanya ditahan, tidak boleh dia gunakan. Dia tidak boleh aktivitas terhadap hartanya dalam masa 3 hari ketika dia dimintai taubatnya. Kalau misalkan dia terus dalam keadaan kafirnya sampai meninggal dunia, maka hartanya diambil alih oleh pemerintahan kaum muslimin, dimasukkan ke dalam harta Baitul Mal. Kemudian yang keempat adalah apa tadi? Terputusnya hubungan waris antara dia dengan kerabatnya. Dan yang kelima adalah dia tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikuburkan di pekuburannya kaum muslimin. Dan ini merupakan konsekuensi-konsekuensi yang sangat berat ya. Maka tidak boleh sembarangan kita itu apa? Mengkafirkan seseorang. Nah, di sini ada beberapa ketentuan pengkafiran. Yang pertama, kita harus memahami pengkafiran itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Pengkafiran itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan hak manusia. Ya. Beda kalau misalkan antum dizalimi, ya maka antum berhak untuk membalas orang yang berbuat zalim. Paham ya? Jadi kita misalkan ada seseorang yang mengambil harta kita, ya, dengan senilai tertentu, maka kita berhak untuk mengambil harta kita dari orang tersebut senilai yang diambil. Itu hak kita. Ya. Baik. Tetapi pengkafiran ini bukan hak manusia. Bukan hak siapa? Manusia. Sehingga tidak boleh sembarangan orang itu ketika melihat orang melakukan kekafiran, oh dia kafir gitu. Oh, saya berhak dong mengkafirkan. Enggak. Yang berhak mengkafirkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pengkafiran adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak boleh seseorang melakukan pengkafiran kecuali dengan ketentuan yang benar berdasarkan dalil. Ya. Nah, ini nanti kita akan sampaikan insyaallah taala ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah pengkafiran ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah, agar kita tidak mudah-mudah di dalam mengkafirkan. Dan insyaallah kalau kita mengetahui ketentuan-ketentuan ini, tentunya insyaallah kita tidak akan masuk gampang dalam mengkafirkan orang lain, ya kan? Tidak mudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain. Apalagi tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya hukum konsekuensinya itu sangat berat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang berhak, ya, memiliki kewenangan di dalam memberikan vonis kafir kepada orang tersebut. Tidak sembarangan orang berhak memiliki vonis kafir. Oleh karena itu, ya, yang berikutnya, ya, yang kedua ini dalam poin yang pertama ini, tidak boleh serampangan dalam mengkafirkan, karena bertindak serampangan dalam mengkafirkan itu ternyata akibatnya sangat fatal. Kalau salah, orang yang kita tuduh kafir itu ternyata dia tidak kafir, ya kan? Maka bisa kembali keburukannya itu kepada orang yang menuduh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maksudnya ini kalimat ini ditujukan kepada muslim, ya. Siapa saja di antara kaum muslimin yang berkata kepada saudaranya yang muslim juga, dia mengatakan wahai kafir, nah, artinya menuduh dia kafir, kamu telah kafir misalkan, gitu kan. Maka salah satu dari keduanya kembali dengan kalimat itu, ya, faqad ba'a biha ahaduhuma. Salah satu dari keduanya ba'a biha, ay bihadzil kalimah, bitilkal kalimah, kalimatul kufur, ya. Salah satu dari keduanya itu akan kembali dengan kalimat itu. Maksudnya bagaimana? Diterangkan dalam redaksi yang lain bahwasanya kalau benar tuduhannya, maka orang yang menuduh selamat dari kekafiran itu, karena memang orang itu yang dituduh adalah benar-benar orang yang kafir. Tapi kalau tidak, nah, itu bisa kembali kepada orang yang menuduh. Bisa kembali kepada orang yang menuduh. Apa maksudnya ini? Apakah orang yang menuduh itu lantas menjadi kafir, orang yang keluar dari Islam? Tidak demikian. Tidak demikian. Bisa kita fahami maknanya adalah itu merupakan dosa yang sangat besar, ya kan? Dosa yang sangat besar sehingga orang itu disebutkan sebagai telah mengambil kalimat kekufuran tersebut.
Ya, sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, sebagian dosa besar yang lain kadang disebutkan dengan kalimat apa? Kufur, ya kan? Seperti wa qitaluhu kufrun, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah apa? Kekafiran. Ya. Bukan berarti membunuh seorang kafir itu langsung mengkafirkan pelakunya, tidak. Tetapi ini menunjukkan bahwa ini merupakan dosa yang sangat besar. Sama di sini juga demikian. Menuduh orang lain yang tidak kafir dituduh sebagai orang kafir adalah dosa yang sangat besar. Itu maksudnya. Atau bisa jadi maknanya adalah apa? Kalau misalkan dia menuduh dengan serampangan orang yang muslim dianggap sebagai kafir, maka bisa jadi ya, orang yang menuduh ini akan melakukan perkara-perkara yang lambat laun akan menyebabkan dia sendiri yang menjadi kafir. Ini berbahaya atau tidak? Jelas berbahaya. Oleh karena itu, karena adanya hadis ini, ya kan, dan juga karena konsekuensi hukum bagi orang yang murtad itu telah kita sebutkan tadi sangat-sangat berat, ya, maka jangan sampai kita itu apa? Bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang lain. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain. Apalagi ini adalah haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita akan jelaskan insyaallah ta'ala pada pertemuan mendatang tentang ketentuan-ketentuan dalam pengkafiran insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah ta'ala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan taufik untuk mengamalkannya menjadi amal yang saleh, dan kita berharap kepada Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.